Kali ini, saya akan membahas salah satu film romance asal negeri yang berjudul Dua Garis Biru. Bagi kalian anak remaja SMA yang sedang merasakan jatuh cinta, kalian wajib menonton film ini. Film yang mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang berjalan tidak akan dapat diputar kembali, sekeras apapun kita ingin berusaha mencoba memutarnya. Dua Garis Biru sendiri digadang-gadang termasuk salah satu film romance terbaik di tahun 2019. Ini terbukti dari jumlah penonton yang mencapai 2,5 juta orang. Jumlah yang cukup banyak untuk ukuran film Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Dua Garis Biru 2019. Around you. 80. Bima merupakan pemeran utama dalam film ini. Ia adalah siswa yang kurang mampu dan memiliki nilai rendah terhadap segala macam mata pelajaran. Di sisi keluarga, ibu dari Bima bekerja sebagai penjual gado-gado, sementara sang ayah bekerja sebagai ketua RT. Berbeda dengan Dara, sang kekasih. Dara adalah anak remaja yang cantik dan pintar di sekolahnya. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi dan terlahir dari keluarga yang cukup berada. Dara sendiri selalu mempunyai cita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke Korea selepas menyelesaikan studi SMA-nya. Di suatu hari saat pulang sekolah, Bima pergi bermain bersama di rumah sang kekasih, yakni Dara. Ketika itu, keadaan di rumah sedang tidak ada orang. Layaknya sepasang kekasih, mereka begitu menikmati setiap momen hingga terjadi permainan kejar-mengejar di antara Dara dengan Bima. Akhirnya, mereka berdua pun terlena hingga melakukan praktik pelajaran biologi bagian reproduksi bab 12 dengan diselimuti selimut tipis yang menghangatkan. Tetapi setelah mereka menyadari perbuatannya, Dara dan Bima kerap terlihat canggung. Dara yang selalu berusaha menjaga jarak terhadap Bima selalu gagal karena Bima berhasil membuat Dara kembali luluh. Malam harinya, Bima dan Dara bersama 3 orang teman mereka tampak sedang menikmati kerang rebus dengan wajah yang cukup bahagia. Tak lama kemudian, Dara merasa mual dan berlari menjauh dari tempat makan mereka. Bima yang panik segera mengejar Dara. Tanpa pikir panjang, Bima memutuskan untuk mengantar Dara kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Dara, mereka langsung disambut oleh sang ibu. Ibu Dara memeriksa mulut sang anak dan bergurau tentang Bima yang dipujinya tampan. Setelahnya, Bima berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Dara. Setelah kejadian di malam itu, Dara mulai khawatir akan keadaannya. Di siang harinya, Bima dan Dara memutuskan untuk pergi ke minimarket membeli tespek. Namun niat mereka terurungkan karena Dara merasa malu. Lantas, Bima memutuskan untuk membelinya secara online. Siang itu juga, Bima dan Dara langsung menggunakan tespek yang mereka beli tadi. Seusai melakukan tes, ternyata hasilnya positif. Kerap kali, mereka hanya terdiam. Padahal biasanya, mereka selalu terlihat konyol. Kemudian, Dara memutuskan untuk izin kepada guru kelas bahwasanya ia ingin beristirahat di UKS dikarenakan sedang tidak enak badan. Bel pulang pun terdengar. Seluruh siswa bergegas untuk pulang. Begitupun dengan Bima dan juga Dara. Di sini, tampak ada yang berbeda dengan mereka. Bima terlihat begitu terburu-buru, meskipun Dara sudah berusaha memanggilnya berulang kali. Bima tampak berusaha menghindari Dara. Bima pun berlari meninggalkan Dara seorang diri. Tentu, hal ini membuat Dara hanya terdiam dengan wajah sedihnya. Malam harinya, sesampainya di rumah, terlihat jelas wajah Bima tampak begitu sedih sekaligus ketakutan. Sang ibu mulai mencurigai Bima dan mengira jika Bima sedang memakai narkoba. Tetapi, tidak demikian dengan sang ayah. Ketika sang ibu sedang menasehati Bima, seketika tangisan dan amarah Bima pun pecah. Bima lalu meninggalkan meja makannya dan berlari menuju kamar. Kemudian sang ayah pergi mengikutinya. Sang ayah yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya mencoba menenangkan hati Bima. Sang ayah yang mengira Bima sedang bertengkar kecil dengan Dara
memberikan support untuk Bima dan memintanya menemui Dara untuk meminta maaf. Malam itu juga, Bima pergi menemui Dara untuk meminta maaf atas perlakuannya meninggalkan Dara tadi siang di sekolah. Di kamarnya, Dara yang sedang berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Kemudian, ia meletakkan buah stroberi di atas perutnya. Tiba-tiba, ponsel Dara berdering. Ternyata itu adalah Bima yang telah menunggu Dara di depan halaman untuk meminta maaf. Dara pun menemui Bima. Dara tetap tidak bisa menerima perlakuan yang dilakukan oleh Bima kepadanya siang tadi. Beberapa hari kemudian, Bima yang dengan terbata-bata menemui temannya di perkampungan untuk menanyakan di mana tempat menggugurkan kandungan. Kemudian, Bima bertemu dengan ondel-ondel dan meminta tolong untuk meminjamkan uang yang pemain ondel-ondel itu punya kepada dirinya. Bima dan Dara pergi ke tempat orang yang bisa menggugurkan kandungan. Namun, setelah melihat buah stroberi di tempat penjualan jus, Dara jadi teringat jika usia anak mereka yang hanya baru menginjak 10 minggu berukuran sama dengan buah stroberi itu. Kemudian, karena alasan itu, Dara berlari menjauh dari Bima. Bima pun mengejarnya hingga terjadilah percakapan serius mengenai masa depan bayi mereka. Sambil meletakkan tangan Bima di perutnya, Dara menanyakan apakah kau bisa merasakannya kepada Bima. Akhirnya mereka pun memilih mengurungkan niat mereka untuk menggugurkan kandungan itu. Di sekolah pada saat pelajaran olahraga, Dara terlihat sedang duduk dengan menggunakan sebuah jaket untuk menutupi perutnya yang kian membesar. Tiba-tiba salah seorang teman mereka secara tidak sengaja mengenai kepala Dara dengan sebuah bola. Bima pun langsung berlari menemuinya. Dara mengeluhkan perutnya yang terasa sangat sakit. Semua siswa panik akan hal itu. Guru Bima yang merasa kebingungan langsung bergegas membawa Dara menuju UKS. Gara-gara kejadian itu, terbongkarlah rahasia mereka bahwa Dara telah hamil. Tanpa menunggu lama, pihak sekolah langsung memanggil kedua orang tua mereka. Saat itu, ibu Dara yang sangat marah sekaligus kecewa memaksa Dara untuk pulang. Di sini, pertengkaran antara Bima dan ibu Dara pun terjadi di ruangan itu. Dara? Bentar ya, Ra. Mau kabur kamu? Enggak, Om. Punya otak. Jangan macam-macam. Saya sama Bima. Saya nggak mungkin macam-macam kalau Kamu pasti dipaksa sama Bima. Saya akan laporin ke polisi. Jujur sama. Apa, Dara, lihat Papa. Kamu dipaksa sama dia. Ngomong sama ibu. Kamu dipaksa sama dia. Bener Bima. Aku sayang sama Bima. Saya akan tanggung jawab. Om, saya pasti bakal nanggung Dara dan anak saya. Kamu pikir gampang aja jadi orang tua? Saya aja gagal jadi orang tua. Setelah kita lulus, saya akan cari kerja. Saya akan cari uang sendiri. Karena kehamilannya, Dara terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Bima mencoba meyakinkan orang tua Dara bahwa ia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat bersama Dara. Sontak ibu Dara yang mendengarkannya merasa sangat marah. Ia lalu mengatakan kepada Bima bahwa mulai hari ini juga Bima harus bertanggung jawab kepada Dara. Kemudian ibu Dara pun pergi meninggalkan ruang UKS. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Dara dibawa pulang oleh Bima menuju rumahnya. Terlihat sangat jelas bahwa hidup mereka sangat jauh berbeda. Namun Dara berusaha untuk tetap menerima kenyataan. Pakai sama teman. Kamu nanti motor. Malamnya, Bima menemui Dara yang sedang berada di kamar sembari memberikannya makan. Terlihat jelas jika Dara begitu mencintai Bima. Ia bersender di pundak Bima di tengah keadaan yang begitu berisik untuk menenangkan diri. Beberapa minggu kemudian, orang tuanya menjemput Dara untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja Putri, adik dari Dara, memberitahukan bahwa ketika selesai melahirkan nanti, anak Dara akan diberikan kepada tantenya. Dara yang mengetahui hal itu tampak begitu marah sekaligus kecewa. Ia
langsung menemui ibunya, lalu mengatakan bahwa ibunya sangat jahat dan tega kepada dirinya. Hingga terjadilah pertengkaran di rumah tersebut. Tak berselang lama, Bima pun mengetahui tentang niat ibu Dara yang ingin memberikan bayi mereka kepada tante dan pamannya Dara. Di suatu hari, Bima dan keluarga memutuskan untuk melamar Dara. Saat itu, ibu Dara sedang berusaha untuk menghindari kedatangan mereka. Tetapi, hal itu berhasil dihalangi oleh ayah Dara. Bima yang telah tiba di rumah Dara disambut hangat oleh sang ayah walau tanpa persiapan apapun. Akhirnya, lamaran Bima diterima oleh keluarga Dara hingga mereka pun menikah di usia yang cukup muda. Malam harinya, Dara dan Bima terlihat sangat bahagia. Bersama, mereka sedang memperagakan bagaimana caranya melahirkan seorang bayi. Ekspresi tertawa lepas, seraya menikmati penuh kebahagiaan mereka, sangat terlihat jelas terukir di wajah Bima dan Dara. Keesokannya, Bima berangkat ke sekolah, kembali memulai hari-harinya seperti anak SMA pada umumnya. Sayang, keberangkatannya ke sekolah tidak ditemani oleh Dara. Sebab seperti yang kita tahu, Dara telah dikeluarkan dari sekolah mereka karena masalah kehamilannya. Terlihat jelas jika Bima berusaha menepati janjinya untuk bertanggung jawab penuh kepada Dara. Setelah pulang sekolah, Bima pergi bekerja di restoran milik ayahnya Dara. Hal ini ia lakukan di setiap harinya. Di kamar, ketika Bima sedang asyik bermain game di ponselnya, Dara menanyakan perihal bagaimana persiapan Bima untuk masuk ke kuliah nantinya. Sambil memainkan ponselnya, Bima menjawab pertanyaan itu dengan nada yang tidak serius. Hal ini membuat Dara marah besar kepada Bima. Ternyata Bima seringkali tidak masuk sekolah karena Bima lebih mementingkan pekerjaan daripada pendidikannya. Hingga terjadilah pertengkaran yang cukup hebat di malam itu antara Bima dengan Dara. Emangnya kamu mau kerja di restoran bapak aku terus? Maksudnya apa tuh? Emang enak kerja di restoran bapak kamu? Aku itu kerja biar kita bisa cari tempat sendiri. Kamu pikir kita bakal tinggal di sini terus? Aku tahu kamu yang hamil. Yang kerja keras itu aku, Ra. Tapi kamu enak di rumah aja. Lo pikir gue mau di rumah aja? Gue juga gak pernah maksa lo jadi pacar gue. Beberapa hari kemudian, Dara dan Bima bersama tantenya tampak sangat serius membicarakan mengenai kelahiran bayi mereka. Di mana nantinya, bayi mereka akan diadopsi oleh tantenya Dara. Tetapi, Bima masih begitu berat hati untuk menyerahkan bayi mereka. Di sisi lain, Dara sendiri sudah menyetujui hal itu. Seringnya pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan juga Bima membuat Dara akhirnya menyadari bahwa menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Setelah semua yang terjadi, Dara justru memutuskan bahwa ia akan kembali melanjutkan impiannya untuk pergi ke Korea demi melanjutkan pendidikan. Ayah dan ibu Bima yang mengetahui hal ini memutuskan untuk membicarakannya kembali bersama keluarga Dara di keesokan harinya. Ibu Bima meminta Dara untuk kembali memikirkan rencananya itu. Namun, Dara tetap akan memberikan bayi mereka kepada tantenya dan memilih untuk pergi melanjutkan pendidikannya ke Korea. Karena akan berpisah oleh anak Bima, keluarga Bima pun pergi meninggalkan rumah Dara dengan penuh kecewa dan wajah dihiasi air mata. Malam harinya, Bima datang menemui Dara kembali dengan membawa kerang yang pernah Dara makan sebelum ini. Tidak berselang lama, terjadilah perbincangan antara Dara dan Bima mengenai nasib dari anak mereka yang akan lahir dalam waktu dekat. Meskipun Bima merasa jika ia bukanlah sosok ayah yang baik, namun ia meminta Dara untuk mengizinkannya merawat sebagian dari sosok wanita yang selama ini ia cintai. Malam itu juga, Dara membicarakan hal ini kembali kepada sang ibu. Dara ingin agar sang ibu mengurungkan niatnya untuk memberikan bayi mereka kepada tantenya Dara dengan meyakinkan bahwa Bima bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anak mereka nanti. Hal ini tentu kembali menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Di rumah sakit, ketika Dara akan melahirkan, ia berpesan kepada sang ibu jika nantinya Adam, yaitu nama anak mereka, harus hidup bersama dengan Bima. Akhirnya, Dara pun melakukan proses persalinan dengan penuh perjuangan. Tak lama kemudian,
kabar buruk harus diterima Bima beserta kedua keluarga. Dara mengalami pendarahan dalam rahimnya yang mengakibatkan dirinya harus melakukan operasi pengangkatan rahim. Tentu saja, hal ini langsung membuat Bima hanya bisa menangis. Tetapi karena tidak punya pilihan lain, Bima pun memutuskan untuk menyetujui operasi tersebut. Terlihat jelas jika seluruh keluarga merasa sangat terpukul. Mereka juga tampak begitu ketakutan saat proses operasi tersebut berlangsung. Untungnya, operasi itu berjalan dengan lancar. Setelah semua ketegangan yang terjadi telah terlewati, akhirnya Dara pun siuman. Bima menghampiri Dara sembari tersenyum menggendong Adam dan menawarkan Dara untuk menggendong anak mereka. Dara pun menggendong bayi mereka. Terlihat sangat jelas bahwa Dara sangat mencintai Adam putranya. Menurut kamu, dia bisa ngertiin aku nggak ya? Adam gak cuma akan ngerti, dia pasti bakal bangga punya ibu kayak kamu. Jadi orang tua itu selamanya. Sayang, kehangatan dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah kondisinya stabil, Dara pun pergi untuk melanjutkan impiannya menempuh pendidikan di Korea dan meninggalkan Adam bersama Bima sang ayah. What are we supposed are we supposed to be when